Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Sebuah kisah yang berjudul Balas Dendam kepada Gadis yang Tidak Bersalah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wildan dengan membabi buta tidak mengindahkan peringatan dari Bima. Ia terus menendang Lulu sambil berkata. Arul segera meminta Wildan untuk berhenti. Bahkan Arul mendorong Wildan. Dia benar-benar menyiksa Lulu. Bahkan gadis itu memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Apa-apaan sih kau ini, bro? Benci gua, jawab Wildan. Lu terlalu banyak minum, Will. Lebih baik lu duduk, ujar Arul sambil menghembuskan nafasnya karena kesal melihat tingkah Wildan yang tidak bisa mengontrol emosinya. Sedangkan Bima terus melancarkan aksinya walaupun Lulu sudah hampir kehilangan kesadarannya. Sabar ya, sebentar lagi, ucap Bima mencoba menenangkan, sedangkan dirinya masih disibukkan dengan kegiatan tersebut. Bima pun begitu menikmatinya, bahkan ia bisa lebih lama dari Arul dan Wildan. Ia sangat menikmati, bahkan membuat Lulu sudah hampir pingsan. Saat pelepasan Bima terlihat mata Lulu sudah tertutup rapat. Pergerakannya pun sudah tidak ada lagi. Bima menepuk-nepuk pipi Lulu. Ia memastikan jika Lulu hanya pingsan saja. Pingsan doang itu, Bim, gak usah khawatir. Masih napas kan? Tanya Arul sembari mendekati Lulu. Masih napas itu, masih Bim, tenang aja, ucap Arul sembari menempel telunjuknya pada hidung Lulu. Panik ya kalau dia mati? Tanya Wildan. Ya panik lah, jawab Bima kesal. Padahal gue emang mau bikin dia mati loh, Bim, terang Wildan. Jangan sampai dia mati. Kalau itu terjadi berarti di luar rencana kita. Biarinlah dia mati, biar keluarganya makin terpuruk. Jangan gitu, Will. Pokoknya jangan sampai Lulu mati. Kita biarkan dia hidup dan membuat keluarganya makin sengsara. Karena gue berharap Lulu nantinya hamil dalam keadaan tambah gila, tutur Bima begitu yakin dengan rencananya. Makanya tadi kesel banget sama lu, Will. Lu bisa membuat rencana gue jadi berubah nantinya, sambung Bima. Bima terdiam, ia meneguk minuman sambil menyalakan rokok. Begitu pula dengan dua sahabatnya. Sekarang kita harus ngapain, Bim? Kita tunggu Lulu sadar, jawab Bima pelan. Bagaimana jika kita tinggalkan saja dia di sini? Iya, gue setuju, tinggalkan Lulu di sini, Bim. Bima dan Wildan kembali memandangi Arul. Pemuda berkulit hitam itu kembali membuka celananya. Rul, mau ngapain? Mau menikmatinya sekali lagi, jawab Arul yang begitu nafsu. Padahal Lulu sudah tidak sadar lagi, sedangkan bagi Arul ini adalah kesempatan. Bima yang melihat sahabatnya hanya diam saja percuma juga menegur karena Arul benar-benar diliputi nafsu. Bahkan dengan kesetanan, Arul begitu menikmatinya. Wildan pun juga turut mendekati Lulu. Ia tidak segan-segan menikmati keindahan Lulu di bagian atas, walaupun Lulu sedikit agak kurang. Tapi keindahan tubuhnya, kecantikannya, bahkan rambutnya benar-benar memukau. Seorang gadis yang memiliki sifat kekanak-kanakan itu begitu pandai merawat diri. Bahkan aroma tubuhnya pun begitu wangi dengan aroma parfum manis. Will, gua dulu lah, ucap Arul tidak suka melihat Wildan ikut menyetubui Lulu secara bersamaan. Ya elah Rul, sama-sama dong kita. Apalagi ada yang mencurigakan atau yang membuat Bima merasakan tidak enak. Segera ia mematikan senter ponselnya. Mereka berbicara tidak begitu leluasa karena letak gubuk tidak terlalu jauh dari jalan umum. Namun dapat dipastikan jika tidak mungkin ada orang yang ke kebun bambu malam-malam. Angin lagi-lagi bertiup kencang. Dedaunan bergemerisik bersamaan dengan gemuruh langit yang akan menandakan hujan sebentar lagi akan turun. Bim, gimana nih? Apa masih lama pingsannya ya? Kita siram pakai air aja, saut Wildan. Oh ya, cepet ya, lu ambil airnya. Dengan wajah masam Wildan keluar dari gubuk. Ia mengendap-endap di antara gelapnya malam menuju sungai yang tidak jauh dari gubuk. Suasana begitu gelap.
Ditambah langit yang tertutup membuat Wildan bergegas mengambil air di antara pepohonan rumbia. Sungai tersebut bukanlah sungai yang mengalir, hanya berupa sungai kecil seperti rawa yang banyak pepohonan yang menumbuhinya. Wildan kembali dengan membawa air 1 gelas. Ia langsung memercikannya pada Lulu hingga beberapa saat Lulu belum juga sadar. Bahkan Wildan sengaja menyiramnya. "Lah, kenapa nggak sadar?" ujar Arul bertanya-tanya. Bima yang mendengarnya langsung menghampiri 2 sahabatnya. Wildan kembali mengambil air ke sungai dan kembali menyiramkan pada Lulu. Tapi ternyata nihil, Lulu belum juga sadar dan itu membuat kepanikan pada wajah Bima. Arul meletakkan tangannya pada hidung Lulu. Lalu ia kembali mendengarkan detak jantung Lulu dan ia juga memegangi tangan Lulu. Bima dan Wildan menegang, dapat terlihat dari wajah keduanya yang bertanya-tanya. "Gimana Arul?" tanya Bima. Arul menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Lulu sudah mati." "Seriusan?" tanya Bima memastikan. Iya, dia udah gak ada." Bima mendekatkan tangannya. Benar-benar tidak ada pergerakan lagi, tapi badannya masih hangat dan kemungkinan besar jika Lulu baru saja meninggal. "Iya beneran, udah gak ada nih. Pantesan disiram gak ngerespon sedikit pun." Wajah mereka memucat. Di luar dugaan mereka, padahal niat mereka tidak untuk membunuh Lulu. Bima menatap Wildan dengan tatapan marah karena hanya Wildan yang terus menyakiti gadis itu dengan cara menyiksanya. Bima mengatakan jika Lulu meninggal karena akibat Wildan yang sedari tadi menendang perut dan menginjak perut Lulu. Dan setelah itu, Lulu sudah mulai tidak sadarkan diri lagi. "Jangan nyalain gue ya, ini udah takdir," ucap Wildan sebagai pembelaan. "Tapi lu, Wil, yang terus menyiksa dia." "Bukan gue aja, lu juga nyiksa Lulu," jawab Wildan juga menyalahkan Arul. "Lu juga nampar Lulu kan?" "Udahlah, jangan saling menyalahkan. Ini benar-benar kacau," ucap Bima melerai perdebatan di antara keduanya. Bima memikirkan diapakan nantinya jasad Lulu tersebut. Persiapan untuk jasad sama sekali tidak pernah terpikirkan jika ternyata berakhir demikian. Bima kebingungan. Dari rencana awal Lulu diperkosa saja dan dihamili nantinya akan membuat keluarga Pak Yudi malu dan membunuh secara perlahan. Namun sekarang malah hal yang ditakutkan itu malah terjadi. Dari hati terdalam Bima, ia begitu kesal pada Wildan karena Wildan yang menyiksa Lulu sampai babak belur. Bahkan di tubuhnya terdapat lebam kebiru-biruan. "Gimana ini, Bim? Apa kita tinggalkan saja di sini?" tanya Arul lagi. "Bantu mikir dulu," jawab Bima sebetulnya juga bingung. Di luar gubuk sudah terdengar rintikan air hujan yang mulai turun. Benar-benar runyam saat ini, sehingga membuat dirinya kebingungan karena di luar kendalinya. "Kita tinggalkan saja, Bim. Ngapain pusing-pusing mikirin ini cewek?" "Diam lu, ini gara-gara lu, Wil," ucap Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Bima masih memikirkan rencana selanjutnya. Ia memutar otak agar kejahatan mereka tidak terendus oleh siapapun. "Ngapain diam, Bim? Kita balik sekarang." Mereka masih berselisih paham. Bima tidak mau meninggalkan begitu saja Lulu di gubuk tersebut karena ia berpikir jika Lulu ditemukan, maka cepat pula mereka dicurigai karena jejak mereka yang ditinggalkan di tubuh Lulu. "Bagaimana? Kita kubur saja." "Kalau dikubur, berarti kita harus balik dulu ngambil alatnya." "Janganlah, di pos ronda orang-orang masih berkumpul. Nanti mereka malah bertanya yang tidak-tidak." Jam juga masih menunjukkan pukul 10 malam. Belum terlalu malam untuk saat ini, tapi mereka sudah mengakhiri permainannya dan berganti dengan kepanikan. Mereka bertiga merokok dahulu agar menenangkan pikiran masing-masing. Percuma juga Bima menyalahkan Wildan karena ia pun juga turut menyiksa Lulu, walaupun tidak seberingas Wildan. Bima keluar dari gubuk. Ia memperhatikan sekeliling. Dalam waktu tertentu ada yang datang ke tempat ini untuk menebangi bambu-bambu. Bima juga tahu jika tidak setiap hari orang melewati hutan ini. Tapi ia berpikir alangkah baiknya jika Lulu disembunyikan, tidak ditinggalkan begitu saja. "Wil, lu ngambil air tadi di mana?" "Di sungai itu," jawab Wildan menunjuk tempat gelap tersebut. Bima berjalan ke arah sungai tersebut. Terdapat pohon-pohon yang besar dan terdapat banyaknya pohon rumbia. "Bim, ngapain berdiri di sana?" tegus Arul dan Wildan memperhatikan Bima. "Seret tubuh Lulu ke sini, cepat." Wildan dan Arul tercengang dan bertanya untuk apa jasad Lulu dibawa ke sana. "Kita buang ke sungai, Bim." Bima kembali meminta keduanya untuk menuruti perkataannya. "Dibuang ke sana, Bim?" tanya Wildan juga. Bima menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya,
Jasadnya kita letakkan di sela-sela pohon rumbia. Yakin di sini? Tanya Arul. Ya, kita sembunyikan di sela-sela rumbia. Jawab Bima mulai menjeburkan dirinya pada sungai. Buruan! Perintah Bima pada dua sahabatnya. Sedangkan Arul dan Wildan hanya memperhatikan Bima yang tengah berjalan di antara genangan air. Beruntung air tersebut tidak terlalu dalam, yaitu hanya sampai lutut saja. Bima yang turun lebih dulu memastikan untuk menyembunyikan jasad tersebut di antara pohon rumbia yang cukup dalam. Kayaknya di sini aman, gumam Bima. Sedangkan Arul dan Wildan masih ragu jika meletakkan jasad tersebut di antara pohon rumbia. Bahkan mereka yang melihat air sungai pun bergidik ngeri, khawatir ada ular besar atau buaya. Sedangkan Bima tanpa takut sedikit pun. Cepatlah! Arul dan Wildan bergegas turun ke sungai dengan membawa jasad Lulu dengan cara menggendongnya. Air sungai yang begitu dingin mengenai kaki sampai lutut. Saat ini mereka tidak memikirkan di bawah air sana ada bahaya atau tidak. Yang ada hanya ketakutan dan bergegas untuk menyelesaikan semuanya. Bim, di mana sih? Tanya Arul. Di sini kayaknya aman. Jawab Bima memberikan penerangan pada pohon rumbia yang besar yang tumbuh saling berdempetan. Jasad Lulu yang hampir telanjang mereka letakkan di antara sela-sela pohon rumbia. Wildan mendorong jasad itu agar benar-benar tidak bisa dilihat. Begini maksud lu, Bim? Iya begitu. Kenapa nggak milih dikubur sih, Bim? Kayaknya lebih aman dikubur dah, ucap Wildan. Dikubur perlu cangkul, nggak mungkin kita balik dulu ngambil alat. Yang ada malah membuat orang curiga kalau ada yang lihat. Tapi jika disembunyikan di sini, maka akan ketahuan cepat, Bim. Jasadnya akan membusuk dan bau bangkai akan tercium. Gue yakin nggak bakal, Will. Kan di sini sungai, pasti ada binatang buas, entah ular atau bisa saja buaya. Maksudnya, lu membiarkan jasadnya dimangsa binatang gitu, Bim? Bima menganggukkan kepalanya. Ia memang sengaja meletakkan di antara pohon. Ia harap jasad tersebut ada yang memangsanya tanpa sisa dan menghilangkan jejak. Tubuh Lulu yang terbujur kaku dengan posisi miring ke kiri di antara pohon rumbia yang rapat, bahkan sulit dijangkau, bisa dipastikan susah untuk ditemukan. Jika dilihat dari tebing maka jasad itu tidak terlihat sama sekali, kecuali ada yang menceburkan diri memasuki sungai, maka jasad tersebut baru bisa terlihat. Cepat balik, ucap Bima sambil mengerahkan senter ponselnya pada genangan air yang tenang. Mereka bergegas pergi sembari meninggalkan jasad Lulu. Sedangkan Bima berjalan lebih dulu karena entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak. Cepetan! Kenapa, Bim? Takut lama-lama di air, khawatir ada buaya. Padahal bukan itu yang Bima takuti. Ia juga bingung. Dalam detik itu ia merasakan aura yang berbeda. Sampai di tebing mereka kembali ke gubuk, membersihkan gubuk tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap, Bim, jawab Wildan sembari menuangkan minuman dan meneguknya hingga tandas. Setelah dirasa bersih tanpa ada jejak yang mencurigakan, mereka bertiga pulang. Kita pulang bergantian gak? Tidak perlu, Rul, kita pulang bersamaan aja. Apa tidak dicurigai, Bim? Emang kalian mau kita pulang secara bergantian dan lu yang dapat giliran pulang terakhir? Yakin berani nunggu di sini sendirian? Ya udah kita pulang sama-sama, gak berani gua di sini, jawab Arul bergidik ngeri. Baru saja mereka melangkahkan kaki meninggalkan gubuk, seketika suasana kebun bambu langsung berubah menjadi mencekam. Gemersik dedaunan, bambu-bambu yang bergoyang dan pohon rumbia yang menjadi rahasia besar. Gua pamit dulu ya, ucap Wildan ketika sudah tiba di rumahnya. Kini Bima dan Arul yang berjalan berdampingan. Suasana desa di jam segini sudah begitu sepi. Di pos ronda pun sama sekali tidak terdapat satu orang pun yang berjaga. Biasanya selalu ada bapak-bapak yang hanya duduk sambil main catur. Ketika Bima dan Arul sudah tiba, Bima langsung merebahkan tubuhnya. Ia masih tidak menyangka jika dirinya begitu kejam, dan baginya cerita untuk hari ini pasti tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun juga. Di saat mereka bertiga sudah pulang, tanpa mereka ketahui ada sesosok perempuan yang tertatih mencoba bangkit dari sela-sela pohon rumbia. Perempuan itu menyeringai sambil berkata, "Akan aku ikuti kemanapun kalian pergi." Tubuh tanpa roh itu kembali bangkit meminta keadilan untuk membalas dendamnya. Ia yang tidak tahu menahu harus menjadi korbannya. Bukan ia yang salah, tapi keluarganya, tapi dirinya yang menjadi bahan pelampiasan. "Bim, lu balik kerja keluar pulau lagi?" "Iya, kan kerjaan ada di sana. Kalau menetap di sini bingung mau kerja apa." "Gue pengen ikut dulu, Bim, bisa nggak? Susah banget nyari kerja di sini.
lebih banyak nganggur malah. Ya nanti gue bantu, tapi gak bisa ikut sekarang, gue juga ngikut orang. Arul mengiyakannya. Ia juga tidak bisa mendesak Bima untuk mengikut sertakan dirinya. Arul ingin pergi meninggalkan kampung ini. Ia merasakan sudah tidak aman lagi jika bertahan di sini. Ditambah ia telah menghabisi nyawa seseorang. Bayang-bayang dirinya yang turut menyiksa membuat Arul frustasi. Ia tidak menyangka kejadian tadi bukanlah hanya sekedar mimpi. Bim, gue merasa sangat bersalah, ungkap Arul. Lu menyesal telah membantu gue? Bukannya gitu Bim, gue menyesal karena tadi ikut-ikutan menyiksa Lulu gara-gara Wildan juga. Bima diam saja, percuma disesali. Lulu juga tidak bakal bisa hidup lagi. Bima berharap jika gadis itu sudah tenang di sana. Kapan lu balik Bim? Tanya Arul. Besok sore paling. Mandi cepet Bim, ujar Arul lagi yang telah beres mandi. Arul memang menang banyak. Ia yang mengambil kesucian Lulu dan ia juga sampai mengulangi permainannya, sedangkan Bima hanya satu kali saja. Arul merasa jika ia adalah orang yang kuat, lebih kuat dari Bima. Tanpa Bima ketahui, Arul berkata dalam hati jika Bima adalah orang yang cemen, cepat lemas. Namun perkataan tersebut tidak berani Arul katakan. Ia hanya berani mengungkapkannya dalam hati. Sedangkan dirinya begitu bangga bisa mengulangi dalam waktu berdekatan. Arul bahkan terngiang rasa nikmatnya merenggut mahkota Lulu. Hingga ia sadari gadis itu sampai mengeluarkan air mata. Ini baru pertama kali bagi Arul. Ia hanya nakal biasa, nakal minum-minuman saja. Begitu pula dengan Wildan. Sedangkan Bima berbeda jauh dari keduanya. Ia sangat begitu menjaga dengan dirinya. Besok siangnya mereka kembali berkumpul di rumah Arul. Kebetulan Arul tinggal seorang diri di rumah, sedangkan orang tuanya sudah meninggal. Saudaranya pun masing-masing sudah memiliki keluarga. Aduh, capek banget. Badan berasa remuk, ucap Wildan yang baru sampai di rumah Arul. Iya, badan pada pegel-pegel. Mungkin kita kecapean gara-gara semalam, Rul, jawab Wildan. Bim, merasakan sakit badan gak? Enggak, kan gue santai aja. Gak kayak lu pada buru-buru gak menikmati, jawab Bima terbahak. Terlihat Bima sedang beberes. Ia akan kembali ke pulau seberang untuk bekerja. Pekerjaan Bima ada di hutan. Ia menjadi salah satu petani sawit di pedalaman. Cepet banget, Bim, mau balik lagi. Di sini gak bisa lama-lama, gak enak numpang lama di rumah Arul. Ya gak apa-apa Bim, gue seneng aja kalau mau berlama-lama di sini. Intinya gue kerja ikut orang, gak bisa lama-lama libur. Sore ini kami antar ke terminal ya Bim. Bima pun setuju. Hingga tidak terasa jam terus berputar. Pukul 4 sore Wildan dan Arul ikut mengantar Bima ke terminal kota. Mereka saling berpelukan, entah kapan lagi bisa bertemu. Tapi walaupun mereka berjauhan, persahabatan mereka akan terus tetap berjalan. Kita kabar-kabaran lewat pesan ya Bim. Iya, kalau di hutan ada sinyalnya. Pokoknya jika ada apa-apa, langsung hubungi gua atau tinggalkan pesan, pinta Bima. Arul dan Wildan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Untuk terakhir kalinya mereka berpelukan lagi. Mereka harap akan ada pertemuan selanjutnya yang entah kapan lagi. Gua pergi ya, ucap Bima menaiki bis. Dengan perjalanan 12 jam, Arul dan Wildan melambaikan tangannya ke arah Bima yang mulai meninggalkan terminal kota. Kita balik, Wil. Arul dan Wildan saling tatap sambil tersenyum lebar. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi itu menjadi keuntungan besar bagi mereka berdua. Udah tahu kan isi pikiran gua? Gua ngerti, jawab Wildan. Sesampainya di desa, baru mereka berdua mendengar kabar tentang hilangnya Lulu. Bahkan Pak Yudi kebingungan mencari sang anak kemana. Aneh banget sih Lulu. Biasanya juga keliling cuma di sekitar desa. Iya, kemarin masih ada saya lihat, hari ini malah hilang, ujar tetangga Arul. Wildan dan Arul yang mendengarkan ikut bertanya-tanya. Emang kapan hilangnya Bu? Tanya Arul pada tetangganya. Kata Pak Yudi dari tadi malam si Lulu nggak ada, dicari nggak ketemu. Terlihat Pak Yudi pontang-panting mencari Lulu seharian. Beliau ditemani istri muda beliau mencari keberadaan Lulu. Apa kalian ada melihat Lulu? Tanya Pak Yudi menghampiri Arul dan Wildan. Arul dan Wildan saling tatap sambil berkata. Ada, jawab mereka kompak. Di mana? Tanya Pak Yudi. Arul dan Wildan tersenyum sambil berkata. Kemarin kami lihat dia berbicara dengan Bima. Bima? Tanya Pak Yudi. Iya, Bima yang dulunya tinggal di desa ini, yang rumahnya di ujung desa.
Oh, saya ingat, jawab Payudi. Beliau juga sempat bertemu dengan pemuda itu, pemuda yang berdiri di depan rumah yang hampir hancur. Payudi baru sadar jika itu adalah pemuda yang bernama Bima yang sudah lama pergi merantau. Kalian lihatnya di mana? Kami melihatnya sore kemarin, Pak. Kami lihat Bima berbicara dengan Lulu, jelas Arul dan diiyakan oleh Wildan. Sore kemarin saya mencari Lulu tidak ketemu, bahkan sampai malam pun saya nggak ketemu juga. Bima adiknya Yuni itu ya? Tanya para tetangga yang mulai bergerombolan. Iya Bu, Bima adiknya Yuni, jawab Wildan. Oh iya, saya juga kemarin lihat Bima ada di desa ini, bahkan saya sempat menyapa dia. Jelas ibu-ibu yang lain juga turut membenarkan. Beberapa warga juga melihat kedatangan Bima, tapi sebagian mereka tidak mengenali Bima. Karena terbilang sudah hampir 10 tahun Bima pergi merantau. Coba tanya saja sama Bima, ujar para warga. Mana Bimanya? Tanya Pak Yudi. Bimanya udah balik lagi Pak, baru pergi tadi. Arul dan Wildan juga menjelaskan jika Bima tampak tergesa-gesa pergi dari desa. Bahkan mereka berdua juga mengatakan jika ada yang seperti Bima sembunyikan. Wah, mencurigakan ya Bima itu. Iya, kenapa saya berpikiran yang tidak-tidak ya sama dia? Berarti yang terakhir terlihat Lulu bersama Bima sore kemarin. Dan sekarang Bima kembali pergi seperti buru-buru, padahal ia baru sampai di sini. Patut dicurigai si Bima. Timpal yang lain juga turut berpendapat. Kalian berdua kan akrab sama Bima. Apa ada yang mencurigakan lainnya? Tanya Pak Yudi. Tidak ada, tapi setelah melihat Bima berbicara dengan Lulu dari sore hingga malam, baru Bima kembali ke rumah saya. Nah kan, ada apa dengan Bima? Pasti dia itu yang menyembunyikan Lulu, saut yang lain. Sama, saya yakin pasti ada yang disembunyikan, makanya dia cepat-cepat pergi lagi. Pak Yudi menggenggam tangan beliau. Nampak beliau begitu geram pada Bima karena titik terakhir Lulu ialah saat bersama Bima. Dan setelah itu Lulu hilang entah kemana. Wajar saja para tetangga berprasangka buruk pada Bima karena Arul dan Wildan sengaja memojokkan Bima agar mereka tidak ikut dicurigai karena mereka cukup akrab dan begitu dekat. Sekarang Bima masih di terminal? Tanya Pak Yudi. Sudah pergi dia Pak, udah berangkat. Ah, sialan. Emang sengaja dia sepertinya ada yang disembunyikan. Iya Pak, saya pun juga berpikiran demikian karena terlihat jelas wajah Bima seperti panik. Makanya dia pergi seperti orang yang tengah buru-buru. Iya Pak, padahal yang saya tahu Bima cuti kerja sampai 1 minggu, malah udah balik cepet. Saud Wildan terus membuat orang-orang agar mencurigai Bima. Udah jelas itu Pak, si Bima emang pelakunya. Ungkap yang lain membuat situasi semakin heboh. Pak Yudi makin geram. Segera beliau ingin melaporkan semuanya ini pada pihak berwajib sebelum Bima benar-benar menghilang. Kalian tahu kan alamat tempat kerja Bima? Iya saya tahu Pak. Arul memberitahu alamat lengkap Bima di perantauan beserta nama Bima dan identitas lainnya. Terima kasih Arul, Wildan. Semoga Bima cepat ditangkap dan Lulu cepat ditemukan, ujar Pak Yudi mengucapkan rasa terima kasih beliau. Iya Pak, sama-sama. Gimana pun juga Lulu harus dapat ditemukan. Kami pun tidak menyangka jika itu benar-benar ulah Bima, ungkap Arul yang begitu pandai bersandiwara. Begitu pula dengan Wildan yang begitu handal dalam mempermulus kepura-puraan ini. Besoknya Pak Yudi langsung melaporkan kehilangan putri beliau. Beliau juga menjelaskan orang yang dicurigai dan orang yang menjadi saksi terakhir kali melihat Lulu. Kini Arul dan Bima sedang menikmati uang yang diberikan oleh Pak Yudi karena rasa terima kasih beliau. Bukan bermaksud mengumpankan Bima menjadi tumbal, tapi itu semua demi keselamatan mereka bertiga juga. Jadi tidak masalah satu sahabat harus dikorbankan demi menyelamatkan yang lainnya. Apa kita jahat pada Bima? Tanya Wildan. Tidak, bagaimanapun juga kita yang terancam, jadi lebih baik kita korbankan Bima saja. Bukankah memang benar Bima otak dari semua ini? Sambung Arul. Wildan menganggukkan kepalanya. Ia membenarkan jika dalang semua ini adalah Bima. Dia yang merencanakan semuanya, sedangkan mereka hanya perlu menurut apa kata Bima. Kira-kira Bima bakal menyebut nama kita nggak ya? Ah, nggak mungkin Bima menyebut nama kita, Will. Tenang saja kau, kita kan tahu Bima itu gimana orangnya dan dia punya prinsip yang wajib kita percayai, jawab Arul meyakinkan Wildan yang khawatir jika Bima ketahuan mereka ikut diseret Bima. Apa kau ragu, Will? Tanya Arul.
Wildan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Gua percaya sama Bima, dia orang baik dan orang baik yang akan menanggung semuanya." Mereka tertawa bersama. Tidak sia-sia membantu Bima menjalankan aksinya. Bukan hanya Bima mendapatkan kenikmatan, tapi juga bisa mencuci tangan setelah itu. Mereka menyerahkan Bima sebagai tumbalnya agar mereka terlihat bersih di depan orang-orang. Mungkin Bima sebentar lagi akan digerebek. Jadi setelah itu kita akan memainkan peran masing-masing. Tanpa Bima ketahui, dua sahabatnya yang bisa dipercaya itu begitu liciknya. Mereka sengaja untuk menjerat Bima. Tidak ada alasan apapun bagi keduanya. Mereka juga tidak ada dendam pada Bima. Tapi entah kenapa mereka hanya iri pada Bima. Yang jelas mereka sengaja ingin menjebaknya demi keamanan mereka berdua. "Jika Bima menyebut nama kita berdua sebagai pelaku gimana?" tanya Wildan. "Tidak mungkin, Will. Lu gak percayaan banget sih." Arul pun juga kembali menjelaskan prinsip Bima. Jika di antara salah satu mereka ada yang ketahuan aksinya, maka wajib bagi dia tutup mulut dan hanya menyerahkan diri saja tanpa harus menyebut yang lain. Pesan tersebut Bima utarakan sebelum kejadian itu. Ia juga ingin membuktikan jika persahabatan mereka tidak hanya omong kosong atau main-main. "Jadi sebelum kejadian kita yang ketahuan, lebih baik kita buat Bima saja yang bersalah," ujar Arul. "Lu gak mau kan membusuk sendiri di penjara?" "Gak mau lah. Jika gue yang akan jadi tersangka, maka gue akan menyebut nama lu dan Bima. Enak aja gue yang menanggung semuanya sendirian," terang Wildan yang nyatanya tidak setia kawan. "Nah makanya itu, lebih baik Bima yang kita serahkan. Gue juga gak mau menanggung semuanya sendirian. Gue juga akan seperti lu, Will, jujur jika kita adalah pelakunya," ungkap Arul yang sama-sama berkhianat. Entah kenapa mereka mempunyai pemikiran yang demikian, dan yang sangat kebetulan ialah Bima kembali ke perantauan. Maka itu yang membuat tanda tanya orang-orang. Walaupun Bima juga tersangka, tapi jika Arul dan Wildan tidak memojokkan Bima, mungkin Bima tidak akan menjadi buronan saat ini. "Pokoknya kita harus tenang, Will. Jangan terlihat ketakutan, apalagi panik. Jika kita turut dipanggil polisi, kita jelaskan apa yang sudah kita jelaskan pada warga," terang Arul yang begitu terlihat santai. "Andaikan Bima menyebut nama kita gimana? Itu perlu dipikirkan juga, Rul," kata Wildan yang terlihat tidak tenang. "Ingat ya, Will, jika Bima menyebut kita jangan mengaku. Pokoknya katakanlah tidak. Jika tetap dipaksa, jangan pernah mengaku sedikit pun. Walaupun kita diancam atau bahkan diiming-imingi memeringankan masa tahanan, jangan mau. Jangan pernah ngaku dan katakanlah tidak," ujar Arul terus memperingati Wildan. Bagaimanapun juga Bima pasti akan ditanyai tentang pelaku lainnya, dan kemungkinan besar teman terdekat Bima ialah hanya mereka. Maka Arul yang berpengalaman terus mengingatkan Wildan untuk tidak mengakui kesalahan jikapun dipaksa. Tidak jarang pula polisi akan mengiming-imingi keringanan. Sebagai tersangka harus tetap kekeh untuk tidak mengakuinya. Karena walaupun polisi berkata halus serta mengiming-imingi keringanan, itu hanya omong kosong. Jika kita sudah mengakui, maka kita akan kalah dan lama masanya tahanan tetap mengikuti aturan undang-undang. Hati-hati, jangan tergoda dengan polisi. "Iya, gue pastikan, gue tidak akan mengakuinya." "Terus gimana kalau tetap tidak mengakui, tetapi tetap jadi tersangka?" "Lebih baik begitu daripada mengakui kesalahan." Wildan hanya manggut-manggut saja. Ia percaya pada Arul karena Arul lebih banyak dalam berpengalaman dalam hal apapun. "Gue harap lu juga tidak menjebak gue kan, Rul?" tanya Wildan. "Enggak lah, buat apa gue menjebak lu? Yang ada, lu malah menyebut nama gue nantinya. Dari sekarang, kita harus pura-pura tidak tahu. Pasang wajah empati dan ingat, jangan pernah mengakui kesalahan, walaupun ujung-ujungnya tetap di penjara," ujar Arul menekankan ucapannya pada akhir kalimat. Mereka berdua juga memutuskan hubungan pada Bima. Masing-masing mereka berdua memblokir nomor telepon Bima, bahkan media sosial manapun mereka sudah mengakhirinya. "Kita pantau terus perkembangan hilangnya Lulu," ujar Arul. "Apapun yang terjadi, bersiaplah nanti." Terbilang sudah hampir 1 minggu hilangnya Lulu. Pak Yudi sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan titik terakhirnya Pak Yudi melaporkan pada pihak berwajib. Sebelum Lulu hilang, gadis itu hanya bermain di sekitar desa, tidak pernah jauh ataupun ke desa sebelah. Bahkan kini ibunya Lulu yang sedang stroke pun begitu sedih jika putri terkasih beliau hilang entah kemana. Malam itu di pos ronda para bapak-bapak berkumpul.
Arul dan Wildan pun juga turut hadir sekedar untuk bersosialisasi. "Perkembangan Lulu gimana?" tanya Arul. "Belum ketemu juga, tapi udah dilaporkan." "Tapi alamat Bima sudah diketahui." Tiba-tiba Pak Yudi datang sembari membawa berita tentang anak beliau jika saat ini Bima sudah diringkus. "Bima sudah diringkus?" tanya Wildan terkejut. Pak Yudi menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Udah diamankan di kantor polisi provinsi seberang. Hari ini pihak kepolisian kesini sekarang melakukan pencarian pada Lulu," sambung Pak Yudi dengan mata yang berkaca-kaca. "Polisi udah tahu di mana Lulu disembunyikan?" "Ya tahu, polisi sedang di jalan," jawab Pak Yudi. Sedangkan para warga turut memberikan semangat pada Pak Yudi karena dari penuturan polisi jika Lulu sudah tidak bernyawa lagi. "Berarti Bima sudah ditangkap?" "Iya sudah," jawab Pak Yudi. Arul dan Wildan nampak terkejut. Tidak menyangka akan secepat itu Bima tertangkap. Padahal baru 1 minggu yang lalu mereka berkumpul bersama. Tapi sekarang Bima sudah diamankan. "Terus gimana dengan Bima?" "Dia awalnya mengelak, tapi akhirnya mengakuinya juga. Kini sekarang Bima juga di jalan menuju ke sini." "Jadi Bima benar-benar telah membunuh Lulu?" tanya Arul dan Wildan secara bersamaan. Astaga, tidak menyangka jika dia begitu kejam. Pak Yudi berusaha untuk tidak menangis, namun sesekali beliau mengusap ujung mata beliau agar air mata yang menetes tidak terlihat orang-orang dan yang harus terlihat tegar di depan istrinya. Tidak lama setelah itu para polisi berdatangan mencari jasad Lulu disembunyikan. Semua warga bahkan ikut berkumpul di titik yang sama. Tidak sia-sia Pak Yudi mencari Lulu, bahkan mengeluarkan uang yang cukup besar agar Bima bisa ditangkap. Sedangkan yang menjadi saksi adalah Arul dan Wildan yang turut dipanggil karena terakhir kali melihat Lulu bersama Bima. Tubuh Lulu ditemukan dalam keadaan membusuk di tengah-tengah sungai diapit pohon rumbia yang besar-besar. Setelah dievakuasi hari itu juga, Bima datang dan langsung reka adegan di mana ia menjelaskan jika sebelum dibunuh, maka terlebih dahulu diperkosa dan disiksa. Dari penuturan dari Bima, ia berbuat demikian hanya ingin membalaskan rasa sakit hatinya pada keluarga Pak Yudi. Arul dan Wildan benar-benar menyaksikan Bima yang hanya mengakui dirinya sendirian yang menghabisi Lulu. Walaupun Bima berprasangka jika yang melaporkannya adalah sahabatnya sendiri. Bahkan Bima terus dipaksa untuk berkata jujur, tapi ia tetap mengakui dirinya adalah tersangka satu-satunya. Saat Bima bertanya pada polisi siapa orang yang melaporkan dirinya, ialah Pak Yudi. Sedangkan yang menjadi saksi-saksinya adalah 2 sahabatnya, Wildan dan Arul, tanya Bima. "Ya, mereka yang menjadi saksinya," jawab polisi itu. Bima hanya tersenyum kecut saat nama 2 sahabatnya disebutkan. Andaikan mereka berdua pura-pura tidak tahu, mungkin sekarang Bima masih bisa bebas. Hari berganti hari, Bima ditetapkan sebagai tersangka satu-satunya dengan motif dendam pada keluarga Pak Yudi. Bima sudah mendekam di penjara kota dengan masa tahanan yang cukup lama. "Apakah kita akan menjenguk Bima?" "Tidak usah, pokoknya kita putuskan hubungan dengan dia. Jadi kita biarkan dia membusuk di penjara." Arul menganggukkan kepalanya, sedangkan Bima berharap 2 sahabatnya yang ia lindungi itu agar bisa menjenguknya, sekedar menanyakan kabar atau basa-basi. Pak Yudi masih tidak menyangka jika yang menghilangkan nyawa putri terkasihnya ialah orang yang mempunyai dendam masa lalu. "Kita minum yang banyak malam ini, mumpung gua habis gajian," ucap Wildan. "Bagus Will, kita senang-senang menikmati waktu kita." Malam itu keduanya nampak menikmati malam bersama. Antara mabuk, Wildan melihat sosok gadis sedang bermain hujan di malam hari. Gadis itu memakai dress pink berlarian ke sana kemari dengan bahagianya. Wildan yang fokus menatap gadis itu tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah lucu gadis tersebut. Sosok gadis di bawah hujan tersebut tidak begitu jelas wajahnya, tapi bisa ditebak jika gadis itu berwajah pucat dengan bibir kebiruan, pertandakan ia sedang kedinginan. Wildan yang duduk di teras rumah sambil sekali menyesap minumannya, sedangkan Arul berada di dalam sesekali ngelantur. Pandangan Wildan tidak lepas dari gadis yang menarik itu. Rambut panjangnya yang hitam itu tergerai begitu saja, basah akibat hujan. "Will, gua lihat lu senyum-senyum sendiri," ucap Arul. "Iya, lucu saja." "Lucu? Apanya yang lucu?" "Itu si Lulu malam-malam gini di luar lagi main hujan," jawab Wildan tidak sadar. "Lulu?" tanya Arul sambil menghampiri Wildan.
Iya, Lulu. Saat ia menyebut nama Lulu, seketika gadis di bawah hujan itu berhenti menari-nari. Gadis itu menatap Wildan. Tatapan matanya begitu tajam dengan mata yang mengeluarkan darah. Wildan tersadar seketika saat Arul menepuk pundaknya sambil berkata, "Lulu udah mati." Iya, Lulu udah mati. Wildan tersentak. Jika Lulu sudah mati, tapi siapa yang kini menari berlarian di bawah hujan? Yang Wildan tahu jika hanya Lulu saja yang sering mandi hujan. Arul hanya tertawa melihat Wildan yang terlalu banyak minum, sehingga membuat pemuda itu berhalusinasi. Wildan kembali mengucek-ngucek matanya. Ia memastikan jika dirinya hanya salah lihat. Wildan memperhatikan dengan seksama. Matanya benar-benar bisa melihat gadis itu. Bahkan dirinya juga menepuk pipinya beberapa kali agar sadar. Namun saat Wildan berusaha untuk sadar, tapi sosok gadis berambut panjang itu semakin menampakkan dirinya, bahkan seperti hendak mendekat pada Wildan. "Lulu," lirik Wildan. "Rul, itu beneran Lulu," ucap Wildan dengan mata yang membulat. "Ngawur." Wildan memaksa Arul untuk melihat ke arah tanah lapang di depan, tapi Arul benar-benar tidak melihat apa-apa selain hanya kegelapan di depan sana. "Sadar, lu halusinasi." "Beneran," jawab Wildan. Kepalang kesal, Arul sengaja menyiram Wildan dengan segelas air. Wildan mengusap wajahnya dan mengerjapkan matanya beberapa kali. "Sadar, Will, Lulu udah gak ada, lu hanya terlalu banyak minum," ucap Arul lagi. Wildan kembali mengucek-ngucek matanya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Arul jika dirinya hanya halusinasi dan ketakutan. Ditambah kini dirinya sedang minum banyak, menikmati kebebasan mereka yang sudah ditanggung oleh Bima semuanya. "Oh ya, gua hanya halusinasi," ucap Wildan terbahak. Walaupun ia mengatakan jika salah lihat saja, tetapi tidak bisa dipungkiri jika tadi dirinya sempat memperhatikan gadis itu. Tanpa sadar Wildan menikmati tarian gadis itu di bawah derasnya hujan. Arul juga memperingati jika diharapkan Wildan harus berhati-hati, karena Wildan yang hobi mabuk bisa saja keceplosan atau berhalusinasi dan berakibat ia ngomong ngelantur. "Sebaiknya lu gak usah minum-minum dulu, Will." "Aduh, gua gak bisa kalau gitu, Rul. Lu kan tahu kerja kita berat dan capek, itu butuh penenang dan agar tidur pulas biar bangun lebih enak," jawab Wildan yang tidak bisa melepas minuman tersebut. "Bukannya meminta lu berhenti, Will, tapi hanya kurangi. Lihat, lu tadi halusinasi gara-gara kebanyakan minum." Wildan hanya manggut-manggut saja. Saat ini hanya perlu mengiyakan apa kata Arul. Wildan garuk-garuk kepalanya, tidak menyangka jika tadi ia hanya halusinasi. Yang membuat dirinya entah kenapa ia berhalusinasi dengan Lulu, bahkan tidak sadar jika Lulu sudah tiada. "Will, jangan ngelamun lagi." Enggak." "Yaudah, gue balik ya," pamit Wildan. "Ya, hati-hati ya, jangan ngelamun," ujar Arul mengingatkan kembali. Setelah Wildan berpamitan, bergegas Arul menutup pintu. Entah kenapa ia merinding melihat suasana di luar. Dengan payung Wildan menerobos hujan. Desa begitu sepi. Jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia harus melewati jalan yang becek serta penerpaan yang minim. Beruntung listrik tidak dipadamkan. Jika tidak, desa ini akan jadi gelap gulita. Wildan mempercepat langkahnya, sesekali matanya melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan jika ia hanya seorang diri. Bunyi kaki Wildan yang menginjak genangan air begitu terdengar. Ia sengaja berjalan dengan cepat karena sejak ia melewati pos ronda, telinganya menangkap suara langkah kaki persis di belakangnya. Walaupun begitu jelas, tapi Wildan menjauhkan pikirannya, mana mungkin ada seseorang yang saat ini mengikuti dirinya. Rumahnya sudah kelihatan saat ia berusaha untuk lari. Tiba-tiba sudut matanya menangkap siluet seseorang yang hendak mensejajarkan langkahnya. Wildan tidak berani meliriknya. Sekilas saja ia sudah bisa memastikan jika seseorang yang sejak tadi mengikutinya ialah sosok gadis yang ia lihat barusan di bawah hujan. Wildan berlari walaupun setengah sempoyongan, namun beberapa langkah lagi sampai di teras rumah. Wildan menengoknya ke belakang. Ragu-ragu ia memberanikan diri, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ia menghembuskan nafas lega, namun saat Wildan kembali melangkahkan kakinya, tepat beberapa meter darinya berdiri, Wildan melihat Lulu. Gadis itu menatap kosong pada Wildan. Wildan mundur beberapa langkah. Ia mengurungkan niatnya untuk masuk ke teras. Sosok itu berdiri persis di depan terasnya. Wildan memundurkan tubuhnya. Ia hendak berlari,
Tapi tiba-tiba terdengar suara sosok itu mengatakan persis di telinganya berkata, "Aku akan mengikutimu." Tubuh Wildan seketika membeku. Suara bisikan itu terdengar lirih di telinganya, sedangkan sosok itu hilang begitu saja. Di antara derasnya hujan, Wildan tersadar jika dirinya kini tengah melamun. Lagi-lagi ia berhalusinasi, hal yang tidak-tidak. Segera Wildan menaiki anak tangga menuju teras dan mengetuk pintu dengan keras. Setelah pintu dibuka, terlihat ibunya Wildan yang sudah berusia senja itu menatap sang anak. "Nggak nginep di rumah Arul?" tanya sang ibu. "Nggak jadi," jawab Wildan langsung memilih masuk ke dalam kamarnya. Sesekali ibu Wildan memarahi sang anak yang suka mabuk-mabukan. Uang sering dihabiskan hanya untuk membeli minuman haram tersebut. Besoknya Wildan kembali menemui Arul. Ia menceritakan apa yang terjadi tadi malam sehingga membuat dirinya tidak enak badan karena kepikiran. "Seriusan, Rul? Gue beneran dihantui oleh Lulu." Sedangkan Arul hanya terkekeh geli mendengar cerita Wildan. Ia hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Wildan. "Ingat gak, lu semalam berapa banyak minum?" "Gua walaupun mabok masih sadar, Rul. Masih bisa membedakan antara nyata dan tidak." "Dasar lu, Wil. Udahlah, ngawur aja. Lain kali minum jangan banyak lagi," tutur Arul terkekeh. "Gua kalaupun banyak minum masih sadar, Rul. Lu gak percaya dengan perkataan gua, Rul?" Enggak percaya gua." "Moga lu juga digentayangin Lulu, Rul," ujar Wildan. "Biarin, gua berani." "Lu nantangin?" "Iya, gua nantangin," jawab Arul percaya diri. Wildan yang setengah kesal hanya merengut. Bisa-bisanya sahabatnya itu tidak percaya dengan perkataannya. Padahal sebelum-sebelumnya ia tidak pernah berbohong. Wildan frustasi terus memikirkan Lulu. Sebelumnya ia tidak pernah terbayang apalagi berhalusinasi tentang gadis itu. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Teringat beberapa waktu lalu ia menyiksa gadis itu dengan cara begitu brutal. "Udahlah, Wil, jangan dipikirkan hal-hal itu. Nanti yang ada lu malah semakin pusing," ungkap Arul dengan santainya. Tidak banyak kegiatan dari kedua sahabat itu. Dari pagi mereka bekerja sebagai kuli bangunan, lalu sore harinya pulang. "Lu mau ikut gak? Gue dipinta lembur nih." "Gak ada, gue emang gak mau," jawab Wildan. "Padahal lumayan uang lemburnya, Wil." "Gak mau gue, takut pulang malam," jawab Wildan tertawa. "Halah, cemen banget sih lu," kekeh Arul. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.